Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dengan channel ini yang khusus membahas tentang filsafat pendidikan Kristen, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini channel ini akan menyoroti tentang pandangan konstruktivis terhadap pembelajaran. Belakangan ini pengaruh dari konstruktivisme sangat kuat dalam dunia pendidikan. Tanpa kita sadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam dunia pendidikan itu semua berkaitan dengan konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu mengajarkan kepada setiap kita bahwa setiap anak itu berhak mengembangkan atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, secara psikologi, guru dilarang mencekoki anak dengan pengetahuan, mencekoki anak dengan berbagai informasi. Tetapi dalam proses pembelajaran konstruktivisme, anak didorong untuk mengembangkan sendiri, menggali dan terus menggali pengetahuannya dan menambah, mencocokkan sesuatu relevansinya terhadap apa yang terjadi hari ini. Jika sebuah aturan atau pengetahuan tertentu tidak relevan dengan hari ini, maka pengetahuan ataupun aturan tersebut bisa diubah. Guru sebagai fasilitator dalam dunia pendidikan tidak lagi menjadi manusia super, manusia yang sanggup, manusia yang serba bisa dalam kelas. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, guru saat ini tidak lagi mampu untuk menjadi one man show dalam aktivitas pembelajaran. Mengingat bahwa anak-anak kita juga sangat familiar dengan teknologi yang ada, dan mereka dapat mengakses di mana saja, kapan saja sumber informasi yang ada, sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada demikian itu, anak akan memiliki cukup banyak pengetahuan yang mungkin juga berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Oleh sebab itu, guru tidak bisa lagi memaksakan pengetahuannya atau informasi yang dia miliki kepada anak dengan memaksakan apa yang dia ketahui, padahal anak sendiri sudah bisa mempelajari segala sesuatunya. Sahabat pendidikan Kristen, dalam pandangan konstruktivisme, anak dibangun untuk mengembangkan pengetahuannya, anak didorong untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dari berbagai sumber yang dia dapatkan. Nah, dalam kurikulum 2013 kita dapat melihat pengaruh konstruktivisme itu terhadap aktivitas pembelajaran di kelas. Misalkan saja, inquiry based learning. Inquiry based learning ini sangat dipengaruhi oleh konstruktivisme, di mana anak melakukan pembelajaran dengan cara pemrolehan dengan melakukan aktivitas kegiatan yang mereka lakukan secara mandiri. Kemudian juga project based learning, anak-anak diajarkan untuk membuat belajar sesuatu dan kemudian merupakannya dalam sebuah project. Nah, anak mengkonstruksi pengetahuannya, menggabungkan beberapa ide dari ide-ide yang sudah ada. Demikian juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya, banyak sekali dipengaruhi oleh konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik Kristen kita harus aware tentang ini semua. Mengingat bahwa seorang anak adalah seorang yang belum cakap pengetahuan, seorang anak adalah orang yang belum stabil, seorang anak adalah orang yang belum dewasa dalam prinsip, seorang anak adalah seorang yang belum mampu membedakan mana yang benar dan salah. Perlu fasilitator yang baik, perlu fasilitator yang memadai, yang mumpuni untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak. Sehingga ketika dia mengkonstruksi suatu pengetahuan atau ide tertentu atau konsep tertentu atau teori tertentu yang bertentangan dengan kebenaran absolut atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka di sampingnya akan ada fasilitator yang dapat mengarahkan dia dan memperbaiki miskonsepsi yang ada. Nah, dengan demikian, sebagai pendidik Kristen, sebagai orang tua Kristen, kita seharusnya aware tentang hal ini. Perlu pendampingan yang cukup untuk anak sehingga anak akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana konstruksi konsepsi yang salah dan mana yang harus diluruskan. Sehingga ketika kebenaran yang dibangun oleh anak itu tidak bertentangan kepada kebenaran yang absolut. Dari warung Dadong di Jembrana, di negara Bali, saya menguraikan untuk Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati dan terus memberkati Bapak Ibu dengan pengetahuan yang berlimpah-limpah. Sampai ketemu lagi dalam program berikutnya.